menemui dua suku tadi, Aus dan Khazraj. Sukar untuk dimengerti bagaimana dua suku ini bisa menerima tawaran akhirnya menjadi pemimpin mereka, sedangkan di bagian ketiga seri kemongolan ini, 8 dari mereka yang pernah bertemu dengannya itu hanya bukan beberapa hari, hanya beberapa saat. Apalagi mereka ini setuju untuk menerima gerombolan perusak mental manusia, gerombolan yang hanya mencari sasaran harta kekayaan dengan urusan selangkangan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan video terbaru dari Saifuddin Ibrahim yang entah di dalam kontennya itu dia ngomong apa nggak jelas, tetapi saya berhasil menangkap tangkapan kamera. Ada seorang wanita di belakang Saifuddin Ibrahim Mungkin secara sengaja Saifuddin Ibrahim di sini ingin pamer bahwasanya di Amerika Saifuddin Ibrahim kini tidak sendiri lagi, kini tidak kesepian lagi. Itulah yang akan ditampilkan, yang akan ditunjukkan dan dipamerkan oleh Saifuddin Ibrahim, terkhusus kepada netizennya yang merupakan jemaatnya di YouTube. Oke, mari kita simak siapakah sebenarnya perempuan yang ada di belakang Saifuddin Ibrahim tersebut. Apakah simpenannya, apakah selingkuhannya, ataukah siapapun itu, tetapi yang jelas kita bisa melihat di sini Saifuddin Ibrahim sedang berdua dengan perempuan tersebut. Istri baginda, yaitu istri pertamanya itu, menemui dua suku tadi, Aus dan Khazraj. Sukar untuk dimengerti bagaimana dua suku ini bisa menerima tawaran akhirnya menjadi pemimpin mereka, sedangkan di bagian ketiga seri kemongolan ini, 8 dari mereka yang pernah bertemu dengannya itu hanya bukan beberapa hari, hanya beberapa saat. Apalagi mereka ini setuju untuk menerima gerombolan perusak mental manusia, gerombolan yang hanya mencari sasaran harta kekayaan dengan urusan selangkangan. Mereka ini setuju untuk menerima gerombolan kriminal dari Mekah itu. Dan tidak ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya ini kecuali mereka telah tergiur oleh iming-iming seks.
Nah sahabat, tidak jelas si Saifuddin Ibrahim penista agama ini ngomong apa ya, tetapi juntrungannya tetap saja dia menghina, menghujat dan menistakan agama Islam dengan penghinaan yang sangat parah, sangat keji terhadap Nabi Muhammad SAW. Seperti itulah kelakuan sehari-hari daripada Saifuddin Ibrahim ya. Tetapi yang kita tahu di sini tadi, kita bisa melihat ternyata Saifuddin Ibrahim sudah tidak kesepian lagi kayaknya. Dia ngomong katanya tentang istri dan seks. Nah mungkin itulah yang diharapkan oleh Saifuddin Ibrahim kini, dan harapannya kini sudah terpenuhi dengan adanya seorang wanita yang berada di dalam satu ruangan dengan si Saifuddin Ibrahim ketika berkoar-koar ya. Ketika Saifuddin Ibrahim berkoar-koar menghujat dan menistakan agama Islam dengan penghujatan yang teramat keji terhadap Nabi Muhammad SAW. Oke sahabat, kita akan tampol balik si Saifuddin Ibrahim ini ya. Dia selalu menghujat, menghina, tetapi dia sendiri tidak belajar tentang ayat-ayat di dalam Biblenya sendiri. Baik, kita akan tampilkan beberapa ayat yang mendukung, dan juga mungkin ini adalah ayat yang tepat untuk Saifuddin Ibrahim di dalam pengharapannya kini ya, yang setelah sekian lama berpisah dengan istrinya, dan dia berharap tidak kesepian, tidak kedinginan, dan dia berharap seks. Makanya tadi sudah ada wanitanya, dan kini kita tinggal tampilkan ayatnya. Sahabat, inilah ayat yang mendukung Saifuddin Ibrahim ya, biar dia juga membuka Biblenya sendiri sebelum dia selalu mengobok-ngobok mencatut ayat Al-Quran dan lalu dipelintir-pelintir penafsirannya. Mari kita tunjukkan ayat dari Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri. Sahabat, di sini kita tidak perlu menambahi, mengurangi, tidak boleh ya. Kita bacakan apa adanya saja sesuai dengan ayat atau yang tertulis di dalam Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim di dalam Amsal 7 nomor 18 dan 19. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah sahabat, inilah ayat yang tepat untuk Saifuddin Ibrahim. Mbak Fiska datang ke sini hari ini niatnya untuk apa? Datang ke Mu'alaf Center untuk bersyahadat, untuk agama Islam, memeluk agama Islam. Apa yang dirasakan? Berarti kan ini nggak sehari dua hari dong memutuskan untuk masuk Islam. Iya. Iya kan, pasti ada pertimbangan panjang sebelumnya ya. Apalagi orang tua masih Katolik. Iya. Apa yang membuat Mbak Fiska akhirnya mantap, dan apa yang dirasakan? Saya tertarik masuk Islam dari kapan tuh? Mungkin sebulan 2 bulan ini sih. Lebih ininya ya, mantapnya. Terus saya meminta izin untuk masuk Islam ke orang tua. Emang awalnya ada pro dan kontra, tapi mungkin ini emang jalan yang saya pilih. Jadi saya mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Masya Allah. Dan saya juga mohon bimbingannya. Amin, insya Allah. Di satu sisi kita melihat Saifuddin Ibrahim sedang berindhoi, sedang berasyik masuk, sedang enjoy dengan seorang wanita. Tetapi di sisi lain, milenial muda di Indonesia semakin hari semakin banyak yang bersyahadat. Trending milenial login, subhanallah, akhir-akhir ini hampir setiap hari dari mereka milenial muda, mereka berbondong-bondong bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta. Hari ini kita dapatkan video dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Siapakah yang bersyahadat? Adalah saudari Fiska, seorang mahasiswi yang bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu Asyhadu alla Allah
ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Selamat datang Mbak Fiska di dalam kebenaran agama Islam. Innaddina indallahil Islam. Dan tentunya Mbak Fiska ini bersyahadat masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Sahabat, mari kita doakan untuk Mbak Fiska, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tidak lupa kita doakan kepada saudara-saudari kita dari milenial muda non-muslim yang kritis dan logis saja. Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini, segera mendapatkan inspirasi dan termotivasi, dan lalu mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Innaddina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.